Jadi hari ini gue bakal bahas 3 ilmu sesat yang menurut gue lagi lumayan banyak beredar di kalangan affiliate. Beberapa poin-poin yang gue sampaikan nanti itu gue percaya tidak mendatangkan efek positif sama sekali. Ilmu sesat yang pertama, FLKS. Orang-orang yang melakukan FLKS, apalagi yang ngajarin FLKS, sudah pasti nggak paham algoritma TikTok. Ketika kalian melakukan FLKS, artinya kalian menghancurkan atau bahkan tidak menggunakan sama sekali tools, senjata paling powerful dari TikTok, yaitu algoritmanya sendiri. Menurut gua, orang-orang yang melakukan FLKS adalah orang-orang yang mau mencoba membodohi sistem. Tapi ujung-ujungnya mereka hanya membodohi diri sendiri. Sekarang kita masuk ke ilmu sesat yang kedua, ads. Kalau kalian masih pemula di dunia affiliate, kalian itu tidak perlu ngiklan dulu. Tujuan kalian main TikTok itu kan nyari duit. Kok duitnya belum masuk, kalian udah mau ngeluarin duit? Emang bisa kok kita dapetin penjualan tanpa ads. Nah, yang nanya gitu, itu yang otaknya udah rusak. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin ketiga. 3 ilmu sesat di dunia affiliate. Nah, mungkin konten ini bakal sedikit kontroversial. Mungkin bakal banyak yang marah, karena ya gue bilang ilmu yang mereka sampaikan itu sesat. Cuman menurut gue tetap akan berpegang teguh sih sama prinsip gue dan pendapat gue. Karena beberapa hal yang akan gue paparkan ini lumayan memakan banyak korban di kalangan afiliator pemula. Dan gue lumayan resah ya. Dan gue termasuk orang yang cukup vokal menyampaikan keresahan gue. Jadi hari ini gue bakal bahas 3 ilmu sesat yang menurut gue lagi lumayan banyak beredar di kalangan affiliate. Sebelum kita masuk ke poin pertama, gue mau sampaikan dulu kalau misalnya tujuan gue bikin video ini itu pure untuk edukasi ya. Beberapa poin-poin yang gue sampaikan nanti itu gue percaya tidak mendatangkan efek positif sama sekali ya ke akun orang-orang, dan apabila disalahgunakan malah akan merusak akun para afiliator pemula ini. Dan karena gue ada rasa iba dan kasihan mereka yang baru mau mulai ternyata udah sesat duluan, akhirnya akun mereka nggak berkembang, jadi mereka menyerah. Itulah alasan gue bikin video ini. Kita langsung masuk ke ilmu sesat yang pertama. Ilmu sesat yang pertama, FLKS. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu FLKS itu apa, gue coba breakdown dulu ya. Jadi, FLKS ini singkatan dari follow, like, comment, share. Sebenarnya kalau kita dengar sekilas kan harusnya nggak masalah sama sekali dong. Apa yang salah kok dari kita follow, dari kita like, dari kita comment, dari kita share? Sebenarnya ya, kalian follow orang lain itu nggak salah gitu loh. Kalian mau nge-like video orang lain itu nggak salah. Yang salah itu adalah ya ketika kalian itu diajak ya untuk FLKS-an. Maksudnya apa nih? Jadi di kalangan konten kreator dan afiliator pemula di TikTok itu rame banget. Orang-orang itu melakukan gerakan FLKS. Intinya ya, orang-orang itu saling janjian. Nih, saling janjian nih. Misalnya ada grup orang-orang nih. Anggap aja ini ada berapa puluh orang gitu ya. Ada ratusan orang nih. Nah, mereka saling janjian. Gue follow lu dong. Ntar lu follow balik ya. Gue like video lu. Ntar lu like balik ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi kayak mereka saling follow, saling like. Makanya teman-teman mungkin di sini sering lihat ya. Kenapa ada orang posting konten, kok komennya itu sama sekali nggak berhubungan dengan produk yang dia promosikan. Malah di komennya itu, orang-orang pada minta di-support, bantu like, di-follow, dan lain-lain. Nah, itu adalah indikasi kalau akun ini ya adalah akun yang melakukan FLKS. Kenapa menurut gua ya gerakan FLKS ini buruk? Dan gua kemarin sempat banyak dihujat ya karena bilang ini sesat. Dan gue tetap akan berprinsip dan berpegang teguh kalau ini sesat. Karena orang-orang yang melakukan FLKS, apalagi yang ngajarin FLKS, sudah pasti nggak paham algoritma TikTok. Ya, teman-teman, kalian harus tahu ya, kalau yang namanya algoritma TikTok, ya, itu menggunakan sistem learning. Oke? Jadi intinya itu adalah, coba kalian pikirin, bagaimana caranya FYP masing-masing orang itu bisa berbeda. Kenapa FYP gua isinya itu misalnya bisa konten tentang bisnis semua. FYP kalian isinya bisa tentang kucing semua. FYP mama kalian isinya bisa tentang resep makanan semua. FYP adik kalian isinya bisa tentang Mobile Legends semua. Kenapa? Karena algoritma itu menggunakan sistem learning, gitu ya. Sama halnya kalau kita balikin sebagai kita kreator. Kenapa akun gua ya di akun FYP spesialis itu followersnya rata-rata adalah konten kreator atau afiliator atau seller? Kenapa bisa? Kenapa nggak kecampur-campur?
Ya karena algoritma TikTok ini, dan ini adalah senjata paling powerful dari TikTok. Ketika kalian melakukan FLKS, artinya kalian menghancurkan atau bahkan tidak menggunakan sama sekali tools, senjata paling powerful dari TikTok, yaitu algoritmanya sendiri. Menurut gua, orang-orang yang melakukan FLKS adalah orang-orang yang mau mencoba membodohi sistem. Tapi ujung-ujungnya mereka hanya membodohi diri sendiri. Kenapa? Teman-teman bayangin gini ya, misalnya nih, kalian adalah konten kreator skincare. Tentunya harapan kalian ya, orang-orang yang follow akun kalian adalah orang-orang yang memang punya minat terhadap skincare, punya minat terhadap beauty, atau punya minat terhadap topik-topik yang masih satu grup dengan skincare, seperti makeup, gitu ya, body care, dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bayangin ya, kalau misalnya kalian melakukan FLKS, kalian minta nih, tolong dong kamu bantu follow aku, nanti aku minta follow balik ya. Orang ini, dia bukan peminat skincare, gitu loh. Yang dia suka tonton itu adalah konten kucing. Oke? Terus kalian minta lagi ke orang lain, tolong dong follow aku, nanti aku follow balik, kita saling interaksi ya. Orang ini nggak peduli dengan skincare, dia sukanya nonton konten politik. Oke? Dan kalian lakukan ini terus ke orang lain. Gitu ya. Ada orang nih banyak nih, kalian lakukan terus. Oke? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah algoritma TikTok itu tidak mengenal ya audiens yang harus dibawakan ke kalian itu seperti apa. Jadinya apa? Algoritmanya nggak tajam. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekali akun-akun yang melakukan FLKS ini ujung-ujungnya ya yang nontonin konten dia, yang berinteraksi dengan konten dia adalah sesama pelaku FLKS. Padahal kalian harus sadari ya, kalau misalnya yang nonton konten kalian itu adalah pelaku FLKS, mereka nggak tertarik untuk belanja di kalian. Mereka nggak tertarik untuk nonton konten kalian. Yang mereka peduliin cuma apa? Oke, kamu follow aku, nanti aku follow balik ya. Orang-orang seperti itu, mereka juga sibuk jualin produk mereka. Ya, makanya teman-teman lihat, banyak sekali pemula-pemula yang lapor ke gua, ya akunnya itu bekas FLKS, sekarang ya mau jualan susah, mau posting konten nggak pernah FYP, kadang komen bisa lebih banyak daripada likes-nya. Kenapa? Karena isi komennya pada minta saling follow. Sedih nggak teman-teman? Ya, jadi tolong, ini satu ajaran sesat yang menurut gue fatal banget, jangan sampai kalian lakukan, ya. Karena kalau misalnya udah nyemplung ke FLKS, akunnya mau dibenerin bisa nggak? Bisa. Dari pengalaman admin mentor kita, ya tim kita, dan murid-murid yang join ke kita, itu banyak yang akunnya bekas FLKS dan sembuh. Cuman butuh waktu yang lumayan lama. Ya, makanya kalau kata gue sih, kalian jangan buang-buang waktu sesat karena gerakan FLKS ini. Sekarang kita masuk ke ilmu sesat yang kedua, ads. Oke, nah sampai di sana gue harus motong dulu nih sebelum gue dihujat. Oke, di sini gue nggak bilang nggak boleh nge-ads sama sekali ya. Yang gue bilang adalah pemula. Oke, kalau kalian masih pemula di dunia affiliate, kalian itu tidak perlu ngiklan dulu. Oke, kalau kalian sudah menghasilkan, GMV kalian sudah stabil, komisi kalian besar tiap bulannya, kalian mau sisihin 10% dari penghasilan kalian untuk iklan. Boleh nggak? Boleh, terserah. Oke? Tapi kalau penghasilan kalian masih nol, TikTok bahkan belum ngasih duit ke kalian. Kalian udah harus ngeluarin duit. Kalian harus mikir, ada yang salah nggak nih? Tujuan kalian main TikTok itu kan nyari duit. Kok duitnya belum masuk, kalian udah mau ngeluarin duit? Nah, logika simpel gue itu seperti itu. Makanya ya, kalau teman-teman pelajarin konten-konten gue ya, gue selalu ajarin bagaimana caranya tumbuh secara organik. Banyak orang nggak paham, kok maksudnya apa sih akunnya dikembangin secara organik. Intinya ya, kalian nyari view, nyari penjualan, itu tanpa iklan. Tanpa ada suntikan apapun sama sekali. Hanya mengandalkan konten yang bagus dan FYP. Emang bisa kok kita dapetin penjualan tanpa ads. Nah, yang nanya gitu, itu yang otaknya udah rusak. Kenapa? Karena udah dicuci otaknya. Seakan-akan kalau mau dapat penjualan itu harus pakai ads. Ya, teman-teman di sini harus paham ya, banyak sekali murid-murid gua itu setelah praktek ilmu FYP ya, dan mereka FYP secara organik, ya nggak perlu ngiklan, oke? Dan gua mau kasih kalian logika singkat yang akan langsung mematahkan kenapa pemula itu nggak perlu ngiklan, oke? Pertanyaan gua, kita ini adalah afiliator, oke? Kita ini adalah afiliator. Afiliator ini, oke, kita bukan pemilik brand. Afiliator, tugas kita itu mempromosikan produk dari brandnya. Paham ya? Nah, sekarang logikanya. Yang perlu ngiklan, ingat ya,
produk ini punya si brand owner. Yang perlu ngiklanin produk ini, kalian apa brand owner? Brand owner dong. Ngapain kalian sebagai afiliator, ya, apalagi yang masih pemula, udah sibuk mau ngiklanin produk orang lain. Produk orang lainnya makin berkembang, gak ada untungnya ke kalian. Sampai di sini paham ya? Oke? Nah, teman-teman, kalian harus paham. Sebagai afiliator, kalau kalian bisa ngembangin akun kalian itu secara organik, yang akan terjadi apa? Brand owner ya akan mengiklankan konten organik kalian, ya. Ini kan nyambung ke sini nih, untuk mempromosikan produk dia. Paham ya? Itu yang harusnya dilakukan, ya. Jadi kalian posting konten yang bagus, brand yang ngiklanin, view kalian naik, ada penjualan, kalian dapat komisi. Itu logikanya masuk. Yang menurut gua nggak masuk logikanya adalah begini. Teman-teman bayangin, afiliator, lu dapat komisi berapa persen sih? 10%. Oke. Lu mau ngiklan dengan budget berapa untuk nutupin, gitu loh, untuk nutupin budget iklannya. Contoh, ya, harga produk 100.000. Lu dapat komisi, ya, 10%. Jadi tiap penjualan produk lu cuma dapat 10.000. Gitu kan? Hanya 10%. Pertanyaan gua, kalau lu ngiklan, emang lu bisa jamin tiap penjualan satu produk lu cuma bayar iklan 10.000? Kalau lu bayar iklannya 20.000 untuk dapetin satu penjualan, gimana? Boncos dong. Lu mau boncos untuk jualin produk orang lain. Itu logika gua, ya. Jadi buat teman-teman di sini, balik lagi. Kalau misalnya kalian masih pemula, kata gua sih organik dulu aja. Oke? Kok sampai di titik apa baru kita boleh ngiklan? Kalau kamu mau coba iklan, ya, keluarin budget ya yang kalian itu udah siap hilang. Menurut gua, kalau kalian masih pemula, tentunya nggak punya budget yang siap hilang ya. Lagi nyari duit, duitnya belum dapat, masa udah disuruh hilang dulu? Itu prinsip gua. Dana siap hilang ini bisa datang dari mana? Balik ke cerita awal tadi. Anggap aja kalian udah punya GMV yang stabil. Katakan tiap bulannya itu kalian udah punya 100 juta GMV. Komisi bulanan kalian 10 juta. Boleh nggak sisihin 10%? Jadinya 1 juta. 1 juta ini kalian sisihkan untuk coba-coba iklan di konten kalian sendiri. Silahkan. Kenapa? Karena 1 jutanya ini udah datang dari keuntungan bersih kalian. Gitu loh. Udah bukan lagi keluarin dari kantong kalian sendiri untuk hasil yang nggak pasti. Dan gue mau ingetin ya ke teman-teman ya, banyak sekali oknum-oknum ya yang sekarang itu seakan-akan menjanjikan iklan itu pasti untung. Iklan itu pasti untung. Nggak kayak gitu teman-teman. Ya banyak orang iklan itu boncos. Yang gua nggak terima itu adalah banyak sekali afiliator pemula yang belum cuan, udah harus boncos dulu. Emang kalian nggak kasihan gitu loh? Orang lagi mau nyari duit, duitnya belum masuk, gitu kan? Lu bukannya suruh dia belajar dulu, nyari ilmu, gimana caranya menghasilkan tanpa ngiklan dulu, lu udah suruh spend iklan lagi. Paham ya teman-teman ya? Nah makanya, saran gua buat yang pemula, mainnya di organik dulu aja. Oke? Dan sebenarnya gini ya teman-teman, kalau gua punya niatan jahat, itu sebenarnya bisa banget loh. Gue yakin banyak di antara followers gue itu percaya nih dengan apa yang gue sampaikan. Gue di sini gue juga punya produk gitu loh. Gue juga punya produk buku. Teman-teman, kalau misalnya gue mau jahat, gue akan bilang apa? Afiliator harus ngiklan. Afiliator harus ngiklan. Yuk, rame-rame keluarin budget kalian untuk ngiklanin bukunya Leo ya. Gue hemat budget iklan. Orang lain bayarin iklan gue. Tapi gue nggak mau. Kenapa? Karena itu menurut gue menyesatkan. Gue punya tanggung jawab. Itu produk-produk gue. Harusnya gue yang iklanin. Bukan orang lain yang ngiklanin buat gue. Afiliator, mereka udah capek-capek bikin video. Masa kita minta mereka untuk ngiklanin lagi sih? Sampai di sini paham ya? Dan teman-teman di sini, jangan sok-sokan nyambung-nyambungin ke afiliator besar ya. Ih, itu afiliator besar. Mereka aja ngiklan. Jangan salah. Afiliator besar, ya, mereka ngiklan karena komisi bulanan mereka udah gede. Dan nggak cuma itu. Kalian tahu nggak, rata-rata mereka ngeluarin budget iklan itu dari mana? Dari biaya endorse. Mereka itu emang udah dapat duit di depan dulu. Contoh, mereka bikin video, gitu kan? Di endorse. Di endorse-nya 8 juta, misalnya. Ya udah, misalnya mereka sisihin 1 juta, 2 juta untuk iklan. Boleh nggak? Boleh, karena itu udah dari duit yang pasti mereka udah masuk tuh ke rekening mereka. Mereka sisihin untuk dipakai buat iklan. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Nah, jadi gue mau sampein kalau misalnya yang pemula, kata gue cari yang organik dulu. Gue yakin kalian pasti bisa kok nyampe di step nerima endorse, komisi gede, dari hasil endorsement, atau komisi kalian pakai buat iklan. Gue yakin kalian bisa sampai ke titik itu juga. Tapi sekarang, mulai dari organik dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin ketiga. Ini sengaja gue kasih tanda tanya ya. Supaya agak penasaran orang-orang di depan ini ilmu apa lagi nih, gitu kan. Nah,
Menurut gua, ini konten non-original. Ini salah satu ilmu sesat yang lumayan paling menyesatkan juga dan efeknya paling fatal ya. Kalau dilakukan oleh afiliator pemula. Apalagi sekarang ya, gua lihat TikTok itu makin ketat. Mau membasmi konten-konten non-original. Konten non-original ini apa sih? Nah, konten non-original ini adalah ketika kalian ambil video orang lain. Oke? Artinya apa? Videonya itu bukan video yang satu, kalian produksi sendiri gitu ya. Kalian ambil konten jadi, kalian posting ulang, kalian pasang keranjang kuning. Wah, itu bisa fatal banget. Hukuman untuk konten non-original itu adalah salah satu hukuman paling berat. Ya, dia hukumannya itu paling berat dibanding pelanggaran-pelanggaran lain. Banyak sekali yang kalau terdeteksi videonya non-original langsung kena pelanggaran maksimal. Jadi akunnya itu langsung nggak bisa mengakses keranjang kuning. Makanya itu kenapa gue bilang ini bahaya banget. Ya, teman-teman di sini, kalau kalian mau jadi afiliator, produksi konten sendiri, review sendiri, ya, rekam sendiri, edit sendiri. Bahkan ya, kemarin gue lihat ada orang, ini lucu banget loh, jualan bank konten. Buat kalian yang belum paham bank konten, intinya dia itu kayak drive, ya, kayak ada Google Drive yang isinya itu ribuan konten. Oke, katanya sih ini ribuan konten siap jadi gitu loh. Jadi buat yang males-males ngonten, tinggal nanti download dari drive-nya, terus dia upload, pasang keranjang. Wah, sepertinya indah banget ya penjelasannya ya, sampai akun kalian kena ban gitu loh. Ini nggak bisa nih. Kenapa? Teman-teman kalian logika aja. Orang jualan bank konten, lu kira cuma lu yang beli? Kan kagak. Masih ada ribuan orang lain yang beli bank konten yang sama, isinya video yang sama. Jadi, konten yang nanti kalian posting itu bakal sama persis dengan ribuan orang lain. Kira-kira kena pelanggaran nggak? Kalau kata gue sih kena pelanggaran ya. Nah, makanya banyak orang setelah beli bank konten, ya, lebih sialnya lagi ketika dia posting itu videonya di akun utamanya dia, bukan dia bikin akun baru nih. Akun utamanya ikut hilang. Nah, makanya buat teman-teman di sini, hindari yang namanya begini-beginian. Oke? Konten itu yang benar-benar aja. Shooting sendiri, edit sendiri. Kalau misalnya kontennya masih jelek, pelan-pelan belajar supaya konten kalian itu makin bagus. Jangan nyari shortcut-shortcut yang seperti ini. Kalau ada shortcut kayak gini, ya gue kasih tahu ya, kalau memang bank konten ini aman, gue juga nggak mau konten lagi. Bener nggak? Mending gue hire tim, download satu kali bank konten, dah, guys, kalian edit sendiri, posting sendiri, nanti cantumin keranjang ya. Kenapa nggak ada yang kayak gitu? Karena nggak works, gitu loh. Lu kira para pengusaha-pengusaha itu kalau bank konten ini bisa works, hal pertama yang mereka akan lakukan adalah bikin markas. Isinya itu editor, dan juga uploader. Download bank konten orang lain, upload. Bank konten orang lain, upload. Kenapa nggak ada yang kayak gitu? Ya karena mereka tahu itu nggak works. Dan yang bisa dibego-begoin pakai yang seperti ini, ya cuman pemula. Makanya sebelum kalian tersesat, nih, gue kasih tahu. Nah, selain itu, ada juga nih, ya, yang main live rekaman. Ini sebenarnya di tahun 2023 ini gencar banget. Cuman sekarang udah mulai berkurang karena udah dibasmi sama TikTok. Jadi dulu itu ya, sering sekali live-nya orang-orang itu direkam secara full dan diputar lagi di akun orang lain. Diputar ulang, ya. Nah, ini sebenarnya sangat merugikan. Kenapa? Karena lu bayangin deh, anggap posisi kalian itu sebagai si live streamer. Lu yang nge-live capek-capek, jualan capek-capek, tiba-tiba live lu itu 2 jam direkam orang lain putar ulang di akunnya mereka, mereka jualan, dan mereka yang dapat komisinya. Lu nggak dapat apapun, dapat hikmah doang. Kira-kira gimana? Sedih dong, ya. Makanya ini juga udah banyak dibasmi oleh TikTok. Jadi buat teman-teman di sini, janganlah sampai kejebak di konten non-original ini, ya. Kira-kira itulah 3 ilmu sesat yang menurut gua banyak beredar di kalangan affiliate. Gue penasaran nih, kalian ada yang pernah coba-coba salah satu dari 3 ilmu sesat ini nggak? Kalau ada, coba tulis efeknya di akun kalian, di kolom komen. Supaya orang-orang ya baca komen kalian, mereka sadar, mereka takut, dan nggak makin banyak orang yang kejebak ilmu sesat ini. By the way, kalau kalian udah nonton video ini sampai habis, gue yakin kalian juga pasti tertarik dengan video gue yang satu ini. Dimana gue bahas kira-kira gimana caranya secara realistis kalian bisa dapetin 100 juta pertama kalian dari rumah aja. Dan di sana gue ada bahas tentang topik affiliate. Buat teman-teman, langsung nonton videonya, ini gue sematin. Terakhir, jangan lupa subscribe channel ini supaya gue makin semangat sharing edukasi-edukasi gratis seperti ini. See you on the next video.